kita lanjutkan pelajaran kita tentang masih topik tentang manusia dan dosa, ya. Keadaan manusia yang sudah jatuh dalam dosa di Alkitab dikatakan mati. Contohnya misalnya di Efesus 2 ayat 1. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu, ya. Kamu dahulu sudah mati. Nah, banyak orang terutama dari golongan Kristen tertentu yang memahami predestinasi, semuanya ditentukan Tuhan. Kata mati ini betul-betul mati jasmani dan rohani gitu ya, seperti mati rohani tetapi seperti jasmani. Nah, masalahnya kata mati di dalam Alkitab itu kalau kita lihat di latar belakangnya di kitab Kejadian, mati itu bukan mati secara fisik, tetapi dimulai dari kematian rohani. Nah, kematian rohani itu apa? Kalau kematian fisik memang manusia tidak bisa apa-apa ya. Orang mati misalnya dikitik-kitik, dicubit, ditabok, nggak bisa apa-apa. Mau dimaki-maki juga nggak bisa apa-apa kan? Ya kan? Kalau orang mati secara jasmani. Tetapi mati rohani itu bukan mati secara jasmani, ya. Responnya masih ada. Mati itu kalau misalnya kita lihat di kitab Kejadian, kita lihat kata mati di kitab Kejadian, pada hari kamu makan buah ini pastilah kamu mati. Nah, apakah si Hawa waktu makan buah itu terus betul-betul dia kelepek gitu ya, jeger mati langsung gitu kan? Enggak kan? Nah, tetapi mati di dalam Alkitab adalah putusnya hubungan manusia dengan Allah. Itulah mati menurut Alkitab secara teologis gitu ya, secara Alkitab. Nah, jadi ketika manusia itu mati atau terputus hubungan dengan Allah, sesungguhnya manusia itu masih bisa merespon kok, memilih yang baik atau yang jahat itu masih bisa. Tetapi memang tidak bisa memilih yang sempurna tanpa bantuan Roh Kudus. Memilih apa yang betul-betul berkenan kepada Allah itu tidak bisa tanpa bantuan Roh Kudus. Nah, tetapi memilih yang baik secara moral umum menurut standar manusia itu masih bisa. Misalnya ketika manusia sudah jatuh ke dalam dosa, misalnya ya anaknya Adam dan Hawa, Kain dan Habil. Kain itu marah, iri hati kepada Habil, dan dia dikuasai kemarahan, kemudian Tuhan itu memperingatkan dia. Dosa sudah mengintip di depan pintu dan engkau harus berkuasa atasnya. Berarti sebetulnya ketika Tuhan memperingatkan Kain, sebetulnya Kain bisa berkuasa atas dosa. Enggak mungkin Tuhan memperingatkan kalau Kain tidak bisa memilih. Tidak bisa memilih yang baik gitu ya, harus melakukan yang jahat aja. Nggak mungkin, tapi peringatan itu adalah supaya Kain memilih apa yang baik. Artinya tidak dikuasai kemarahan, tidak dikuasai iri hati, dan tidak melakukan perbuatan dosa gitu kan. Nah, jadi mati adalah terputus hubungan dengan Allah, tetapi manusia masih bisa memilih apa yang baik atau jahat, masih bisa membedakan apa yang baik atau jahat, ya. Dan manusia memiliki kodrat dosa atau di bawah kuasa dosa, di bawah maut yang pasti terputusnya hubungan Allah yang adalah sumber kehidupan kekal itu akan menghasilkan manusia menuju kepada maut kekal, ya. Dan manusia itu terkunci hanya bisa standar baik aja. Jadi jangan bilang kalau manusia sudah jatuh dalam dosa itu pasti jahat kayak binatang. Enggak, di perjanjian lama banyak ya orang-orang yang dipuji kebaikannya, kesalehannya, misalnya Ayub, contohnya, Nuh, contohnya, Henok, contohnya, misalnya banyak orang-orang yang Tuhan puji karena kebaikannya, yang sangat-sangat manusia-manusia yang sangat-sangat mulia. Nah, tetapi terkunci tidak bisa mencapai keserupaan dengan Allah. Contoh, Abraham dikatakan bapak orang beriman, tetapi bininya banyak gitu kan. Nah, itu salah satu contoh ya. Jadi tidak bisa mencapai keserupaan dengan Allah ya. Jadi mati tetap memiliki kehendak bebas, nurani manusia masih berfungsi untuk memutuskan apa yang baik, apa yang jahat. Nah, oleh karena itu diperlukan pendamaian. Karena mati adalah keterputusan hubungan dengan Allah. Kenapa terputus? Karena manusia memberontak kepada Allah. Memberontak kepada Allah itu melanggar perintah Allah dan itu adalah sebuah pemberontakan. Dan karena itulah manusia dianggap sebagai musuh Allah, atau dalam Alkitab TB yang pertama itu dikatakan seteru Allah. Musuh Allah, seteru Allah. Manusia menjadi seteru Allah ketika manusia itu melanggar perjanjian-perjanjian antara manusia dengan Allah. Nah, oleh karena itu perlu diperdamaikan. Kalau udah musuhan kan perlu diperdamaikan. Seteru itu kan musuh kan ya. Manusia menjadi musuh Allah karena
Karena memberontak terhadap Allah. Ya, Allah itu ingin menjadikan manusia itu sebetulnya sebagai rekan sekerja, itu kan posisi yang mulia ya. Bagaimana makhluk ciptaan ini diangkat menjadi partner dari penciptanya. Tetapi manusia nggak tahu diuntung. Malahan ada perjanjian, yuk kita berpartner gitu, ada perjanjian gitu kan. Nah, malahan perjanjian ini dilanggar sehingga manusia menjadi seteru Allah. Nah, oleh karena itu perlu ada pendamaian. Ya, pendamaian dengan Allah artinya hubungan itu diperbaiki. Hubungan antara manusia dengan Allah itu didamaikan lagi, diperbaiki lagi, dimulai dari nol lagi gitu ya. Kalau dulu udah musuhan, diperdamaikan lagi. Dengan apa? Dengan cara penebusan dosa. Nah, keadaan manusia yang sudah jatuh dalam dosa, di Alkitab dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang benar, seorang pun tidak. Ya, nah ini dianggap bahwa semua manusia itu oleh orang-orang yang percaya predestinasi, percaya takdir mutlak gitu ya, semuanya itu sudah ditentukan Allah, itu dianggap bahwa manusia itu nggak ada yang benar gitu ya, betul-betul harafiah gitu ya. Nah, dikatakan bahwa tidak ada yang benar, artinya semua manusia itu dalam keadaan meleset, bukan dalam keadaan jahat seperti hewan gitu ya, bukan ya, hewan juga ada yang baik kok ya. Nah, tetapi dalam keadaan meleset. Manusia masih bisa baik. Baik sekali dipuji sebagai manusia yang mulia, tetapi batinnya itu banyak yang meleset. Misalnya ya, ketika melakukan sesuatu, kelihatannya benar, tetapi ada motivasi-motivasi yang salah di situ. Yang sering saya kasih contoh misalnya, ketika kita membantu orang miskin, nah, motivasinya apa? Oleh karena itu di Alkitab kan dikatakan kalau tangan kanan memberi, tangan kiri nggak usah tahu. Ya, jadi motivasi yang benar itu bukan untuk mencari pujian, bukan untuk mencari hormat, ya, atau rasa terima kasih. Bukan, ya kalau kamu memberi, ya memberi aja dengan tulus, ya ketulusan. Nah, jadi manusia bisa baik kan untuk membantu orang miskin itu baik kan, tetapi meleset, bukan jahat. Contoh misalnya, ketika orang ya menegur orang lain. Menegur oke, boleh untuk mengkoreksi orang, tetapi bukan untuk meluapkan amarah ya. Nah, jadi semua manusia itu memiliki kodrat dosa atau potensi melakukan dosa. Ya. Itu artinya tidak ada seorang pun yang benar, seorang pun tidak. Jadi tidak ada seorang pun yang benar ini bukan semua manusia itu jadi jahat, jadi bejat, bukan. Tetapi semua manusia sejak lahir itu udah membawa kodrat dosa atau kecenderungan melakukan dosa tertentu yang setiap orang itu beda-beda kecenderungannya. Ya, sehingga kita tidak bisa menghakimi orang lain, loh, aku merasa lebih baik dari dia karena aku nggak suka ngomong kotor, aku nggak suka misalnya selingkuh, aku nggak suka lihat-lihat video porno, aku merasa lebih baik dari dia, misalnya seperti itu ya. Tapi mungkin di sisi lain kita punya kodrat dosa yang perlu pengakuan, ya. Sehingga kalau ketika kita dilangkahi kita marah, gitu ya. Misalnya kita pemimpin di dalam organisasi tertentu, terus ada orang nyelonong gitu, kita marah, misalnya contohnya seperti itu, ya. Jadi gampang tersinggung, misalnya kayak gitu. Nah itu kan beda-beda ya setiap orang itu kodrat dosanya ya. Jadi karena tidak ada seorang pun yang benar atau setiap orang itu memiliki kemelesetan, ya, sebaik apapun tetap setiap manusia itu memiliki kemelesetan. Jadi tidak ada seorang pun yang benar dalam standar Allah, bukan standar manusia, ya. Tidak ada yang benar dalam standar Allah. Oleh karena itu perlu pembenaran. Dianggap benar terlebih dahulu, padahal belum benar. Dibenarkan oleh Tuhan Yesus, itu tujuannya bukan bebas dari segala konsekuensi, tetapi justru konsekuensinya adalah dibenarkan itu memiliki konsekuensi supaya kita benar-benar menjadi benar. Kita dibenarkan di dalam Tuhan Yesus.
itu mengandung konsekuensi supaya hidup kita bisa dididik oleh Tuhan supaya benar-benar menjadi benar. Ya, ini kalau orang-orang yang jadi guru kan ngerti ya. Misalnya guru menerangkan sesuatu, terus udah gitu kasih kuis sama murid-muridnya setelah menerangkan satu topik, dia kasih kuis. Oke, mau ngetes gitu segimana sih penangkapan murid-muridnya dengan pelajaran yang tadi dia berikan gitu kan ya. Si kuis. Nah, ternyata dari 20 anak di dalam kelas itu misalnya 19 anak jawabannya salah semua, cuma satu yang benar. Nah, si guru ini kan pikir, wah, aku gagal nih nerangin. Ternyata apa yang tadi aku terangin belum ditangkap. Tapi sama dia ya udah deh, anggap jawaban seperti ini dianggap benar, dianggap benar, dianggap benar. Tapi sudah benar belum jawabannya? Belum kan? Jadi dibenarkan tuh seperti itu. Jawabannya masih salah, guru, oke lah kita benerin dulu. Nah, terus udah gitu guru itu akan melakukan apa? Dia akan ngejelasin lagi. Supaya anak-anak ini benar-benar nangkep gitu. Nah, setelah dia jelasin lagi, akhirnya mereka nangkep, banyak yang nangkep, oh ngerti ya, ngerti. Dia adain kuis lagi, nah tentu masih ada yang salah jawabnya. Tapi sebagian besar udah benar. Nah, yang salah ini baru betul-betul disalahkan. Ya, ngerti ya? Terutama yang guru biasanya ngerti ya. Nah, tadi dan juga diperdamaikan ya, diperdamaikan itu rekonsiliasi tadi ya, rekonsiliasi, pendamaian kembali hubungan manusia dengan Allah agar manusia dapat memulai hubungan yang baru dengan Allah. Jadi diperbaiki lagi hubungan yang sudah rusak. Manusia sudah memberontak, sudah menjadi musuh Allah atau seteru Allah. Jadi perlu diberdamaikan ya, supaya manusia berdamai dengan Allah, dan disitulah mulai Roh Kudus memimpin kembali manusia setelah diperdamaikan dengan Allah. Nah, jadi keadaan manusia yang mati itu bukan berarti rusak total. Ya, sejak manusia jatuh dalam dosa, ya sebelum ada penebusan, manusia hanya bisa memilih apa yang baik dan jahat. Tetapi setelah penebusan Tuhan Yesus, manusia-manusia yang masuk dalam persekutuan dengan Allah itu bisa memilih apa yang jahat, baik atau sempurna. Kalau awalnya sebelum penebusan hanya bisa memilih baik atau jahat menurut ukuran manusia, ya. Tetapi setelah penebusan manusia bisa memilih jahat, baik dan sempurna. Nah, oleh karena itu kalau kita lihat ya, orang tanpa perlu mengenal Tuhan Yesus itu bisa memilih apa yang baik. Tanpa perlu menjadi Kristen, manusia bisa memilih apa yang baik. Manusia bisa berhenti dari berbuat jahat tanpa harus menjadi Kristen. Tetapi manusia tidak bisa mengerti kehendak Tuhan yang sempurna dan melakukannya tanpa Roh Kudus. Coba misalnya gini ya, orang yang penjudi, banyak yang bisa berhenti berjudi. Orang yang misalnya perampok gitu ya, tiba-tiba dia jadi pemuka agama, masuk penjara, di penjara bertobat, dan akhirnya dia bisa menjadi pengkhotbah gitu di agamanya gitu, kan ada. Artinya dia bisa berhenti dari perbuatan jahat tanpa harus mengenal Yesus Kristus. Dan manusia-manusia yang tidak beragama Kristen pun banyak yang bisa kita katakan baik, nobel, mulia hidupnya. Kita harus akui itu. Kita nggak bisa bilang, oh, cuma orang Kristen aja yang baik. Nggak, di luar Kristen pun banyak yang mulia. Nah, terus untuk apa dong jadi Kristen? Jadi Kristen itu jadi bukan sekedar baik, tetapi menuju kesempurnaan, mengejar kesempurnaan, mengerti dengan tepat kehendak Bapa. Untuk itulah jadi Kristen. Kalau nggak, buat apa jadi Kristen kalau hidup kita bahkan lebih jahat daripada orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus? Buat apa jadi Kristen? Kalau dengan jadi Kristen kita merasa sudah ditebus, pasti masuk surga, terus hidup kita suka-suka lebih jahat daripada orang lain. Buat apa jadi Kristen? Lebih baik tidak usah jadi Kristen. Ya. Kalau jadi Kristen, kalau misalnya nggak jadi Kristen ternyata dia baik, dibuat jadi Kristen malahan lebih jahat, buat apa? Misalnya di agama lain dengan hukum-hukum agama itu gitu ya, dia akhirnya
takut akan penghukuman, terus dia bisa jadi baik, ya lebih baik begitulah daripada Kristen, terus dikasih doktrin yang nggak benar, kita pasti selamat, kita pasti masuk surga, terus hidup suka-suka sendiri. Akhirnya kan membuat agama Kristen dilecehkan, menjadi batu sandungan, menjadi bahan tertawaan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus. Nah, setelah penebusan, manusia didamaikan melalui kematian Tuhan Yesus. Di situ ada Injil yang menyelamatkan. Apa maksudnya Injil menyelamatkan? Di Alkitab misalnya di Roma 1 ayat 16, Roma 12 ayat 2, Roma 1 ayat 16 itu dikatakan ada Injil menyelamatkan. Loh, yang menyelamatkan itu kematian Tuhan Yesus atau Injil? Atau iman? Atau iman? Oleh kasih karunia itu kan kematian Tuhan Yesus ya. Kamu diselamatkan. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Begitu kan bunyi ayatnya ya. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Jadi yang menyelamatkan itu kasih karunia, yaitu kematian Tuhan Yesus, ataukah iman kita? Ataukah Injil? Karena di dalam Roma 1 ayat 16 dikatakan Injil yang menyelamatkan. Ya. Jadi, pertama kasih karunia. Sebelum kita lahir, sebelum kita berbuat dosa, dosa kita udah ditebus sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kan mati 2000 tahun yang lalu kan. Kita belum lahir, belum berbuat dosa. Lahir aja belum, gimana berbuat dosa? Tuhan Yesus mati 2000 tahun yang lalu, menebus dosa dunia. Dia cukup mati satu kali aja menebus dosa dunia. Artinya manusia yang hidup sebelum Tuhan Yesus, dosanya ditebus. Dan manusia yang akan hidup setelah kematiannya, dosanya ditebus pada saat itu juga. Jadi kita belum lahir, belum berbuat dosa, dosa kita udah ditebus. Nah, itu yang namanya kasih karunia. Kita nggak melakukan apa-apa untuk kasih karunia Allah itu. Itu inisiatif Allah. Nah, tetapi setelah kita ditebus, tadi ya saya kasih contoh tadi itu ya, guru itu ya, dibenarkan dulu lah, terus diajarin lagi yang supaya benar-benar jadi benar gitu. Diberikanlah Injil yang menyelamatkan. Injil yang menyelamatkan ini apa sih? Injil itu kan yang kita terima di gereja, ya, yang kita terima di PA seperti ini. Ini kan saya sedang membicarakan apa yang ditulis dalam Injil. Nah, Injil itu merubah cara berpikir kita. Pengetahuan tentang kebenaran itu merubah cara berpikir kita. Misalnya di Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ya. Menjadi serupa dengan dunia ini tuh bukan berarti jahat loh. Dunia ini ada yang baik juga kan. Jadi jangan dipikir kalau ada ayat mengatakan jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, jangan berjudi gitu ya. Jangan berzina. Oh, itu mah orang dunia juga tahu. Orang dunia juga memandang itu baik dan melakukannya. Jadi kalau dikatakan jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini apa? Ya. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ya. Apa yang baik, berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi Kristen itu harus baik loh. Harus baik dulu loh. Ya. Ingat, jadi Kristen itu tuntutannya harus baik, berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jangan jadi Kristen tapi tetap jahat, wah. Bahaya itu, ya. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Banyak filosofi-filosofi dunia yang kita warisi dari lingkungan kita warisi dari cara kita bergaul, dari keluarga kita, yang membentuk kepribadian kita. Misalnya gini, kata-kata misalnya, lu jual gua beli. Nah, itu kata-kata yang umum. Dan itulah adalah cara berpikir dunia ini. Cara berpikir dunia ini, misalnya, ya saya kan nggak bermaksud untuk bohong gitu. Cuma ya semua juga begitu. Saya nggak bermaksud untuk korupsi, tapi itulah biasalah, itu lumrah lah. Ya korupsi dikit nggak apa-apa lah. Sogok sana, sogok sini sedikit nggak apa-apa lah. Itu kan biasa.
Oke, begitu kan? Cara berpikir dunia ini. Nah, Tuhan katakan jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Itu bukan soal kejahatan loh. Dan yang ketiga, ada Roh Kudus yang memimpin kepada segala kebenaran. Ini adalah kata-kata Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Aku tidak akan meninggalkan kamu sendirian. Aku akan memberikan Roh Kudus, dan Roh Kudus ini akan mengingatkan kamu dengan segala yang kuajarkan kepadamu. Itu misalnya. Ada juga Roh Kudus yang akan memimpin kamu kepada segala kebenaran. Nah, jadi memang untuk mengerti apa yang ada dalam pikiran dan hati Allah, itu kan tidak bisa, apa yang ada di dalam pikiran dan hati Allah itu kan tidak bisa dirumuskan dalam hukum agama. Nggak bisa. Tapi siapa yang bisa menerjemahkan itu? Roh Allah sendirilah yang bisa menerjemahkan apa yang di dalam hati dan pikiran Allah. Dan yang keempat, harus ada respon manusia yang namanya iman, misalnya surat Yakobus katakan. Ya, surat Yakobus katakan, iman tanpa perbuatan adalah iman yang mati. Iman yang tidak berguna, mati. Tidak berfungsi, mati. Ya. Roma 8 ayat 28 katakan, Allah bekerja, atau segala sesuatu bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi, Tuhan bekerja melalui apa sih membentuk kita? Tentu melalui peristiwa-peristiwa dalam kehidupan kita. Tanpa ada peristiwa-peristiwa dalam kehidupan kita, bagaimana Tuhan membentuk kita, menyempurnakan kita? Ya, hidup di biara, hidup di pegunungan bertapa, itu lebih mudah untuk tidak berbuat dosa dibanding dengan hidup di antara orang yang berbagai-bagai karakter. Di antara orang-orang yang berdosa bahkan. Di antara orang-orang yang jahat yang bisa membawa kita, mendorong kita, menyeret kita untuk ikut dalam perbuatan-perbuatan jahat. Apalagi kalau itu adalah orang-orang terdekat kita, keluarga kita, misalnya ya, sahabat-sahabat kita. Kita akan terseret. Nah, oleh karena itu kan, di dalam Alkitab dikatakan, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi tinggalkanlah pergaulan yang buruk itu. Karena bisa merusak hidup kita. Kita maunya hidup kudus, wah diajak ngerumpiin orang, diajak ngobrol tapi ngomong kotor gitu. Kan seperti itu. Nah, di tengah-tengah lingkungan seperti itu justru untuk kita tidak ikut-ikutan. Misalnya teman-teman kita lagi ngumpul, ngomong kotor, terus kita untuk tidak ikut-ikutan itu kan sulit ya, nanti dibilang, lu sok suci, lu pendeta, lu gitu. Ya. Atau misalnya di tengah-tengah dunia ini misalnya, di mana sogok sana, sogok sini di dalam di dalam usaha itu biasa gitu ya. Terus kita mau hidup benar, sulit kan? Di dalam berdagang misalnya, sekarang banyak barang-barang palsu, terus kita bikin barang palsu juga. Ya, kalau memang ini kualitas 2, kualitas 3, ya bilanglah ini bukan barang asli, jujurlah. Tapi memang lebih baik tidak menjual barang yang palsu, gitu kan? Ya, tapi kalau enggak ya udah bilang aja gitu, setidak-tidaknya begitu. Nah, untuk hidup di tengah-tengah dunia yang sudah jatuh dalam dosa, di tengah-tengah banyak manusia yang berdosa, itu kan sulit dan kita perlu pimpinan Roh Kudus, tetapi juga perlu respon manusia untuk taat kepada pimpinan Roh Kudus. Jadi, jalan hidup manusia itu bukanlah panggung sandiwara, di mana Tuhan itu menentukan segala sesuatu seolah-olah ya produsernya Tuhan, penulis naskahnya Tuhan, sutradaranya juga Tuhan. Dan kita cuma tinggal pemain yang memainkan skenario yang sudah ditulis. Perlu ada respon, kan tadi saya katakan. Alkitab mengatakan bahwa perlu ada respon. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Kasih karunia sudah diberikan oleh Tuhan, tetapi perlu respon, iman. Iman itu dinyatakan dalam perbuatan.
Jadi hidup ini bukanlah sebuah panggung sandiwara, tetapi sebuah perlombaan iman, perjuangan yang menentukan hidup atau mati. Hidup kekal atau kematian kekal. Hidup kekal atau kebinasaan kekal. Jadi nasib kekal kita, kekal itu kan selama-lamanya. Kekal itu bukan 800 tahun, bukan 100 tahun, 800 tahun, 1000 tahun, bukan. Selama-lamanya. Dan bukan 8.000 tahun, tapi selama-lamanya. Kalau matematika itu kan ada bilangan tak hingga ya. Nah, hidup kita di dunia ini yang singkat, 70-80 tahun Alkitab katakan, itu menentukan nasib kekal kita, hidup kekal atau kebinasaan kekal. Seberapa sih 80 tahun atau 70 tahun atau 60 tahun dibandingkan tak hingga, itu seperti titik noktah kecil di tengah-tengah garis yang panjang yang tidak berhenti gitu kan, 80, 70, 80 tahun. Tapi perjuangan yang singkat ini menentukan hidup kekal kita atau kematian kekal kita. Dan Alkitab menyatakan bahwa hidup ini memang bukan panggung sandiwara di mana semuanya ditentukan oleh Tuhan. Alkitab menyatakan bahwa hidup ini adalah sebuah pertandingan. Ayat-ayatnya sangat banyak yang menyatakan bahwa hidup ini adalah pertandingan iman. Hidup ini adalah perjuangan di mana Tuhan bukan sutradara, bukan penulis naskah, bukan produser, tetapi Tuhan adalah wasit dan yang menentukan aturan mainnya. Nah, misalnya 1 Timotius 6 ayat 12. Rasul Paulus menasehati Timotius, anak rohaninya, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Rebutlah hidup yang kekal. Jadi hidup kekal itu bukan dibagi-bagi sama Tuhan, oh yang ini dapat hidup kekal, yang ono enggak gitu. Bukan. Tetapi kitalah yang harus merebut hidup kekal itu bagi diri kita sendiri. Untuk itulah engkau dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. 2 Timotius 4 ayat 7. Ketika Paulus merasa bahwa ajalnya sudah dekat, dia menyurati Timotius, surat yang kedua, dia katakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Paulus katakan kepada anak atau murid kesayangannya ini, ya, supaya dia pun belajar dari Paulus dan setia seperti Paulus. Lukas 13 ayat 24, Tuhan Yesus berkata pada orang banyak, berjuanglah masuk melalui pintu yang sesak itu. Jadi kekristenan itu sebetulnya bukan jalan yang mudah. Kekristenan yang benar itu sebetulnya kayak barang itu sesuatu yang nggak disukai gitu, bukan barang yang pasaran. Ya, kita kalau katakanlah saya memberitakan Injil ini seperti orang berjualan, itu bukan barang yang umum yang mau dibeli orang. Kekristenan yang benar itu sesuatu yang harganya mahal. Masuklah melalui pintu yang sesak itu. Banyak orang kan senang pintu yang lebar, jalannya gampang, ya. Bahkan janji-janji diberitakan di mimbar-mimbar, jadi Kristen, ya, kamu pasti masuk surga. Udah cukup, kamu percaya dalam arti itu bilang di mulut Yesus adalah Tuhan. Kamu pasti masuk surga. Ayo jadi Kristen, ya, misalnya yang dulunya bukan Kristen diajak, ayo jadi Kristen tokomu laris, ya. Ayo jadi Kristen, kalau jadi Kristen kamu berdoa aja, nanti kamu punya masalah apa, selesai masalahnya. Kekristenan adalah perjuangan untuk masuk pintu yang sesak. Jadi tawaran ini bukan untuk banyak orang. Ini adalah jalan yang sepi, yang dihindari banyak orang. Orang maunya ya hidup bahagia di dunia, diberkati secara materi, ya, dan mati masuk surga gitu.
hidup mudah, tidak ada persoalan. Tuhan menjadi penyelesaian, ya, menyelesaikan segala masalah gitu, tanpa masalah. Tuhan menjadi, kadang-kadang Tuhan menjadi satpam untuk melindungi gitu ya. Tuhan, aku mau tidur, lindungi, kirimkan malaikatmu di atas, di bawah, di kiri, di kanan gitu ya. Kiri kananku ada Tuhan gitu ya, kayak gitu. Kita mau tidur kan, ya bukan salah. Tetapi Tuhan harus kita hormati lebih daripada itu, lebih daripada sumber pelindungan. Tuhan itu ya, Tuhan itu kan dari kata tuan kan, majikan. Kita harus mengabdi pada dia, bukan dia yang disuruh mengabdi pada kita. Tapi dikit-dikit Tuhan yang harus menyelesaikan, Tuhan yang dipersalahkan. Kalau masalah nggak selesai, Tuhan yang salah gitu. Semua salahnya Tuhan. Kita ada masalah, semua salahnya Tuhan. Masalah nggak selesai-selesai, Tuhan yang disalahin. Kenapa aku anakmu, kenapa engkau tidak tolong aku? Padahal banyak masalah juga karena kita cari gara-gara sendiri. Apa yang kau tabur, engkau tuai. Banyak ya, tetapi banyak ada juga yang bukan karena tabur tuai. Ada, saya katakan banyak orang itu kena masalah karena tabur tuai. Nah, misalnya lagi di Filipi 3:13-14, Rasul Paulus lagi berkata ya, saudara-saudara, aku tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Paulus merasa, bukan berarti aku sudah selesai loh ini, perjuangan ini, aku sudah pasti loh gitu ya. Udah pasti dapat hadiah loh gitu. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan fokus kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. 1 Korintus 9 ayat 24, loh kok sampai 17, salah terbalik ini ya. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi hanya satu orang saja yang dapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa, ya, dikatakan larilah begitu rupa, jadi betul-betul maksimalkan usahamu dalam pertandingan ini, sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Orang yang jadi seorang atlet yang bisa mencapai misalnya ya suatu prestasi tertentu, misalnya emas olimpiade lah, atau ya pertandingan bergengsi gitu ya, juara dunia, dia harus bayar. Apa yang mereka harus bayar untuk mencapai semuanya itu? Tahu nggak kalau mereka misalnya nggak bisa pacaran? Tahu nggak kalau mereka misalnya nggak ada waktu untuk bermain dengan teman-teman sebayanya ketika mereka kecil? Tahu nggak bahwa mereka harus menghabiskan jam-jam, sementara anak-anak yang lain bisa bermain boneka, mereka harus membayarnya dengan jam-jam latihan demi latihan demi latihan. Tahu nggak? Kita tahu kan? Kita punya gambaran kan tentang hal itu. Nggak mudah jadi seorang juara dunia. Ada jerit tangis, sakit otot, sakit mungkin juga hati, dimarahin sama pelatih ya, mungkin juga rasa lelah, rasa bosan, dan mereka harus melalui semuanya itu. Tapi kita cuma lihat, oh mereka menang, dan kita tepuk tangan, ikut senang, gitu kan. Larilah begitu rupa, sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Makan dijaga, ya kan? Tidur juga dijaga, bangun pagi di timer, makan segimana diukur ya, proteinnya dan segala macam. Nggak seenak-enaknya makan. Nah, mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Ya, baik itu pikiran, perasaan, keinginan, seluruhnya. Perbuatan. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Ini bukan soal ditolak manusia. Paulus nggak peduli apa kata orang tentang dirinya. Paulus sudah nggak peduli kok orang mau ngomong apa tentang dirinya. Nggak peduli. Ya, tetapi ini adalah soal dia takut ditolak oleh Allah. Aku bisa pelayanan, aku bisa bangun gereja, aku bisa jadi pengkhotbah, memberitakan Injil.
Tapi kalau aku ditolak Tuhan, percuma semuanya itu. Nah, Paulus katakan, aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Maksudnya jangan sampai aku ditolak Tuhan, ya. Dan masih banyak ayat-ayat lain, misalnya di Wahyu, ya. Itu dikatakan, barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan ini. Dikasih janji gitu ya, barang siapa menang, barang siapa menang, barang siapa menang. Artinya kalau ada kata-kata barang siapa menang, ternyata banyak orang Kristen juga ada yang kalah. Barang siapa menang berarti ada yang kalah. Tetapi bagi barang siapa yang menang, Tuhan menjanjikan reward, Tuhan menjanjikan, ya. Nah ini penderitaan karena mengikut Tuhan Yesus mengandung janji yang sangat besar. Ya seperti atlet, dia menderita ketika dia berlatih. Ya, tetapi penderitaan karena mengikut Yesus mengandung janji yang sangat besar. Roma 8 ayat 18 misalnya katakan, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Penderitaan zaman sekarang ini, kita hidup di dalam dunia di tengah-tengah lingkungan ya yang seringkali menggoda kita untuk berbuat dosa, dan untuk tidak menjadi serupa dengan dunia itu berat gitu kan. Itu kita harus menyangkal daging, itu berat, itu menderita kita kan. Di Roma 8 ayat 18 katakan, penderitaan zaman sekarang ini tidak bisa dibandingkan dengan janji atau kemuliaan yang akan dinyatakan oleh Tuhan kepada kita. 2 Korintus 4 ayat 17, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini, Paulus katakan itu ringan, ya. Kenapa? Karena dibandingkan dengan kemuliaan kekal itu, ini seperti penderitaan yang ringan. Penderitaan ringan sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Nah, ya, jadi penderitaan ini jauh lebih besar, gitu ya. Kemuliaan yang akan diterima ini jauh lebih besar daripada penderitaan di dunia ini. Inilah yang Rasul Paulus yakini. Oleh karena itu, ia rela meninggalkan segala sesuatu demi mengikut Yesus. Paulus seorang yang cerdas, seorang agamawan yang dihormati, dan masa depannya cerah, ya, di bidang agama Yahudi. Tetapi dia rela meninggalkan semuanya itu dan menganggapnya sampah untuk mengejar Tuhan Yesus. Berbeda dengan Nikodemus. Paulus ini nggak tahu Yesus itu siapa. Dia pikir Yesus dan para pengikutnya adalah sekte sesat yang harus dia berantas karena dia ingin membela Yahweh. Berbeda dengan Nikodemus. Nikodemus datang malam-malam supaya nggak dilihat orang. Dia datang kepada Tuhan Yesus di dalam gelap dan dia katakan, aku tahu bahwa engkau datang dari Allah. Dia udah tahu. Makanya Tuhan Yesus bilang, kamu harus dilahirkan kembali. Artinya kamu harus lepaskan semua konsep kamu yang lama dan jadi manusia yang baru. Lepaskan semuanya itu. Nikodemus nggak mau. Kehormatannya sebagai seorang Sanhedrin, seorang pemimpin agama, dia nggak mau lepaskan. Kalau Paulus beda. Paulus rela meninggalkan semuanya karena dia yakin bahwa penderitaan yang akan dia terima di zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dia terima di kerajaan yang akan datang. Jadi, hidup ini adalah gelanggang pertandingan, bukan panggung sandiwara. Di mana Allah yang menentukan rule of the game-nya, Allah yang menjadi wasitnya. Nah, apa hubungannya dengan takdir? Bagaimana dengan takdir? Ya, apakah Allah tidak mentakdirkan segala sesuatu atau menentukan segala sesuatu? Betul bahwa Allah adalah Sang Pencipta dan Dia bisa menentukan segala sesuatu. Dan Allah menentukan manusia untuk memiliki kehendak bebas dan menentukan bahwa manusialah yang harus memilih takdir akhirnya sendiri. Jadi ada yang ditentukan Allah, tetapi itu tidak bersifat kekal. Namun kebanyakan
Itu manusia sendiri yang menentukan takdirnya. Karena manusia memiliki kehendak bebas. Allah menciptakan makhluk yang memiliki kehendak bebas. Allah menciptakan makhluk yang memiliki kehendak bebas. Jadi kalau manusia memiliki kehendak bebas, itu pun penentuan Allah. Kebebasan manusia adalah penentuan Allah. Ya. Nah, Allah menentukan hal-hal tertentu dalam hidup manusia. Tetapi hal itu bukanlah hal yang berakibat fatal gitu ya, berakibat besar gitu ya. Misalnya gini, kita lahir di zaman kapan? Di mana kita lahir? Kapan? Di mana? Dari keluarga siapa kita lahir? Itu adalah ketentuan Allah. Kita kan nggak lahir di zaman Majapahit, ya. Kita nggak lahir di zaman reformasi gereja. Kita nggak lahir di zaman para rasul atau di zaman perjanjian lama. Kita lahir di zaman sekarang ini. Itu penentuan Allah. Kedua, kita lahir di mana zaman sekarang ini? Oke, kita sudah lahir di zaman sekarang ini. Ya, tahun 1900 sekian atau tahun 2000 sekian gitu ya. Kita lahir di zaman sekarang ini. Nah, kemudian di mana kita lahir? Kalau kita lahir di negara Nepal misalnya ya, di negara Korea Utara misalnya ya, mungkin kita tidak akan pernah mendengar Injil, kita tidak akan pernah mendengar tentang pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Tapi kita lahir di Indonesia, dan kita lahir dari keluarga yang, ya di sini kebanyakan dari keluarga yang Kristen. Ya, ada yang dari Muslim juga, ada yang dari agama Konghucu, ada yang dari agama Buddha gitu ya. Tapi di sini kebanyakan lahir dari keluarga yang Kristen sehingga tiap hari Minggu disuruh mamah ke sekolah Minggu. Dan itu adalah penentuan Allah. Oke, ada beberapa yang lahir bukan dari keluarga Kristen. Tetapi bagaimana tangan Allah mengatur? Mungkin dia berkenalan misalnya atau dia bersekolah ya, keluarganya menyuruh dia di sekolah Kristen sehingga dia bisa mendengar tentang Yesus. Nah, itu pun adalah cara Allah. Tetapi keputusan kan banyak ya, orang-orang yang non-Kristen itu masuk sekolah Kristen. Ada yang jadi Kristen, ada yang enggak. Dan itu adalah kehendak bebas. Nah, ada yang Tuhan tentukan. Apa itu? Kelahiran. Kapan, di mana, dari siapa. Itu adalah Tuhan yang tentukan. Selebihnya Tuhan memberikan kehendak bebas kepada manusia. Misalnya memilih jodoh. Apakah itu takdir dari Tuhan? Ketika ada pasangan yang konseling kepada kami, kepada saya dan Kak Son misalnya ya, ada konflik rumah tangga gitu ya. Terus biasanya kebanyakan ya, bukan biasa, kebanyakan bilang gini, mengapa Tuhan izinkan ini terjadi? Loh, maksudnya Tuhan izinkan terjadi? Iya, kenapa Tuhan mempertemukan saya dan dia, dan kalau hasilnya harus seperti ini, kita nggak cocok, kita bertengkar. Saya nggak tahan lagi, saya pengen berpisah. Saya udah nggak tahan lagi, sampai kapan ini harus begini? Saya sudah tidak tahan lagi, saya sudah nggak kuat lagi. Mengapa Tuhan izinkan ini terjadi pada saya? Mengapa Tuhan mempertemukan kami? Saya tanya, emang ketemu di mana? Oh, waktu kuliah dulu. Oh, kuliah. Satu jurusan. Iya, satu jurusan. Ada juga yang kakak kelas gitu ya, sama adik kelas gitu ya. Oh, gitu. Emang di jurusan itu kamu cuma berdua ya muridnya ya? Oh, enggak, banyak. Satu angkatan berapa orang? Oh, 50 orang. 100 orang ada gitu. Separuhnya kan laki, separuhnya kan perempuan ya. Terus kenapa kamu bilang, kenapa Tuhan mempertemukan saya sama dia? Kan ketemu sama kamu kan misalnya kelasnya 150 orang kan laki-lakinya. Kenapa kamu pilih dia? Dan yang di kampus itu kamu juga ketemu sama tukang parkir ya,
penjaga kantin, cleaning service, dosen. Kamu kan nggak bilang sama Tuhan, kenapa Tuhan mempertemukan kita ya Pak dosen gitu ya? Enggak kan? Kamu yang pilih dia, terus kamu bilang, kenapa Tuhan mempertemukan kami? Kan Tuhan mempertemukan kita tuh sama banyak orang. Kita yang milih-milih juga gitu kan. Atau misalnya gini, ada orang dengan banyak bakat. Dia mau kembangkan yang mana? Ada orang yang bakatnya musik, ada orang yang bakatnya seni gitu ya, tapi juga ada bakat akademis gitu. Nah, memilih pekerjaan, memilih jurusan, memilih bagaimana pekerjaannya atau misalnya bisnis kayak begitu. Itu juga kan manusia punya akal budi yang Tuhan berikan dan manusia bisa memutuskan sendiri, memiliki kehendak bebas. Apalagi itu kan soal-soal yang kehidupan sehari-hari sementara di dunia ini. Apalagi soal yang kekal. Tuhan tidak mungkin menentukan ada orang-orang yang memang diciptakan sengaja untuk dibinasakan, sementara sebagian orang lagi Tuhan ciptakan sengaja Tuhan masukin surga. Lalu di situ Tuhan bilang mengklaim bahwa dirinya adalah Allah yang adil, Allah yang penuh kasih. Buat orang-orang yang kelak masuk surga, yang ditentukan masuk surga, tentu saja orang-orang itu bisa berkata, ya terima kasih Tuhan kau mengasihi aku. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang kalau misalnya Tuhan menentukan orang-orang itu masuk neraka, bisakah orang-orang itu bersyukur? Ya, ditakdirkan masuk neraka, disiksa selama-lamanya. Nah, Tuhan tidak seperti itu. Ya, jadi manusia itu punya kehendak bebas dan manusia harus mengarahkan kehendak bebas itu untuk tunduk pada ketentuan-ketentuan Tuhan. Kembali manusia hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, dalam perjanjian, dalam covenant dengan Tuhan, supaya manusia bisa menjadi mitra Allah kembali di langit dan bumi yang baru. Untuk mengelola langit dan bumi yang baru, memerintah bersama dengan Kristus, menjadi orang-orang yang terhormat di dalam kerajaannya yang akan datang. Nah, itulah yang Tuhan janjikan. Makanya Rasul Paulus katakan, penderitaan yang kita alami zaman sekarang ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima di langit dan bumi yang baru. Tentu hidup di dunia ini kita harus lakukan dengan tanggung jawab, bukan berarti kita fokus. Itu aneh. Tuhan nggak ngajarin kita pergi ke gunung terus berdoa terus di sana, enggak. Justru Tuhan kasih kita di tengah-tengah lingkungan ini supaya di situ kita merubah karakter kita. Di situ kita berlatih, di situlah gelanggang pertandingan kita. Kita mengerjakan misalnya di dalam pekerjaan kita menyenangkan Tuhan. Di dalam keluarga kita menyenangkan Tuhan walaupun kita ketemu dengan orang yang rupa-rupa warnanya. Kita yang misalnya disiplin ketemu sama orang yang malas kan gregetan kan? Gitu. Kita yang rapi ketemu sama orang yang berantakan kan gregetan kan? Tapi disitulah kita belajar menerima satu dengan yang lain, dan kalau kita harus menegur, bagaimana cara kita menegur? Disitulah gelanggang pertandingan kita untuk merubah kita menjadi manusia baru yang serupa dengan Kristus. Nah, pesannya hari ini apa? Pesannya seperti yang Rasul Paulus katakan, penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Tetap bersemangat dalam perjuangan iman kita masing-masing. Amin. Oke, tadi waktu dijelaskan, pas tengah-tengah tadi dibilang menjadi baik, menjadi berkenan, dan menjadi sempurna. Ya, Saudari Lindia Irawan bilang berat. Gitu. Gimana, Kak Ane? Ya, seperti atlet ya. Atlet yang angkat beban. Kalau kita ke gym, itu kan ada ininya ya, masing-masing bebannya ada yang 5 kilo, 10 kilo, 15, 25 gitu kan ya. Kita nggak langsung angkat yang 50 kilo. Ya, entah itu misalnya bench press, yang apalah gitu kan. Kita nggak langsung kan, apalagi saya. Biasanya saya 5 kilo, ringan, enak.
Tapi kalau saya mau membentuk otot saya nggak akan terus-terusan di 5 kilo kan. Mungkin itu 5 kilo sebulan. Bulan depan saya naikin 10 kilo. 10 kilo tiga putaran ya, biasanya satu putaran 8 kali. Terus 1, 2, 3 sampai 8. Terus berhenti sejenak. Angkat lagi 10 kilo 8 kali gitu ya. Dan mulailah otot-otot saya terbentuk. Pulang, makan yang banyak protein gitu ya. Nah, bulan depan saya naikin lagi 15 kilo udah mampu. Lama-lama kayak atlet binaraga kan, bisa ngangkat yang 200 kilo. Kalau kita sekarang langsung ngangkat 200 kilo, ya, yang ada juga keseleo kayak saya. Minggu lalu saya keseleo nggak bisa jalan. Tapi bukan karena angkat beban, bukan. Salah otot ya, bisa cuklek semua kan, bisa salah engsel segala macam kan. Kalau langsung begitu. Nah, orang yang memang misalnya dia pengen jadi binaraga, dia kan fokus hidupnya, terus latihan tanpa berhenti. Ya kalau saya ya fitness kan angin-anginan ya, kalau mau ya udah, kalau enggak ya akhirnya kan kembali lagi, udah bisa ngangkat lebih banyak, akhirnya ototnya turun lagi kan, masa ototnya turun lagi gitu, nggak bisa lagi ngangkat, mulai dari nol lagi. Nah tapi kalau orang yang ini kan fokus, kalau orang yang pengen betul-betul membentuk tubuhnya fokus di situ, bahkan sampai makan pun diatur. Nah kita juga bisa sebetulnya seperti itu. Ya, orang yang misalnya di luar agama Kristen, dia bisa fokus dalam hal sesuatu. Saya tidak bermaksud, kalau saya nyebut ini, saya nggak bermaksud menjelekkan mereka, tapi justru memuji mereka. Setahu saya, bante-bante agama Buddha, itu bisa loh ya, makan itu cuma sampai jam 12 siang. Setelah itu dia puasa. Hanya untuk mengejar sesuatu yang karma baik gitu, supaya dia nggak terus menerus menyelesaikan karma gitu ya. Nah, dia bisa hidup membiara, menahan dagingnya, nggak makan gitu. Itu dengan hidup yang fokus. Nah, kenapa orang Kristen nggak bisa fokus? Seperti binaragawan tadi. Fokus, tujuannya apa? Membentuk tubuh. Bisa kan orang fokus membentuk tubuh. Nggak makan yang minyak-minyak gitu ya. Fokus, pokoknya pengen masa otot bertambah. Makan tempe juga dikukus gitu, bukan digoreng. Dada ayam tanpa kulit, tanpa lemak. Wah, bisa dikukus semua. Mengurangi garam supaya katanya sih kering tubuhnya, kayak gitu kan orang yang fitness begitu. Bisa fokus loh, dari makanan, dari latihan, bisa fokus. Nah, demikian juga dalam kehidupan rohani seperti yang tadi, ayat-ayat yang tadi yang Paulus tuliskan, misalnya ayat-ayat yang Alkitab tuliskan tadi. Bagaimana seorang atlet itu harus fokus untuk bisa mencapai segala sesuatu. Tapi mungkin mulai dari hal-hal yang kecil. Bukan langsung jebret gitu ya, langsung 200 kilo, ya nggak bisa. Nah, hal-hal yang Tuhan ingatkan, hal yang kecil, itu lakukan dulu. Yang bisa kita lakukan dulu. Pelan-pelan. Lama-lama, nanti Tuhan akan memberikan next level. Mungkin di level ini kita udah lulus. Gitu. Tuhan kasih next level nih. 5 kilo kita udah lulus, udah bisa. Tuhan kasih next level 10 kilo, lebih berat. Wah, tapi kita mau coba terus latihan. Sampai 10 kilo akhirnya bisa kita lewati. Next level 15 kilo. Akhirnya jadi juara dunia, bisa ngangkat 200 kilo. Nah, gitulah kira-kira. Ya. Apa hal itu bisa dilakukan di kayak kami yang berada di marketplace gini, Bu Ane? Ceritanya kalau misalnya mungkin kehidupannya tadi Bante tadi membiara, kemudian kan seumpama bilang baik gitu kan mungkin gampang ya menjadi Ya, berkenan. betul. Ya bisa. Terus kemudian menjadi sempurna itu yang mungkin dia kejar mungkin barangkali lo ya kalau kita ngomong dalam bahasa Alkitab ya. Terus kalau kami yang berada di dunia nyata, dunia marketplace kayak gini, atau itu kadang-kadang kan menghadapi bahasanya untuk menjadi baik aja itu sebuah pertandingan yang harus dilakukan seperti itu kan. Betul. Mungkin Jadi memang pertandingan itu bukan pertandingan dengan kita melawan bayangan kita ya. Artinya gini, saya sering kali ilustrasi, kalau mau tinggal di hutan, godaan kita sama monyet. Tapi kalau misalnya kayak Amos yang pengusaha misalnya ya, godaannya siapa ya? SPG yang cantik-cantik kan?
ayo Pak, ini Pak, gitu kan. Godaannya kan begitu, bukan monyet. Tapi kok kita nggak perlu bertanding lah, gitu. Pertandingan iman nggak perlu lah. Siapa sih yang mau tergoda sama monyet, musang, kancil di hutan? Nggak ada yang tergoda sama mereka, kan nggak ada, ya kan? Tapi kita hidup di tengah dunia ini justru itulah gelanggang pertandingan yang sesungguhnya. Nah, disitulah kita menjadi terang-terang itu bukan di tempat itu ya, yang terang pasti di tempat yang gelap gitu. Kalau di biara banyak orang manis-manis gitu ya, kita kan terang di tengah-tengah dunia ini. Jadi garam itu bukan di tengah-tengah lautan. Garam itu kan sedikit di tengah-tengah masakan kan, di panci gitu kan. Kalau garam di tengah lautan ya percuma, kita nuang garam 1 sendok teh di tengah-tengah lautan percuma. Nah, tapi bagaimana kita menunjukkan sebagai orang Kristen yang benar di tengah-tengah dunia yang jahat ini? Itulah tantangan, itulah pertandingan kita yang sesungguhnya. Yap. Ya berat, ya ayo sama-sama. Karena Ya, saya ya. bilang bahwa kekristenan yang benar ini bukan barang murah. Tuhan sendiri bilang ini jalan sempit yang sukar, dan bukan jalan yang disukai oleh banyak orang. Sehingga banyak orang memilih kekristenan yang palsu, yang menawarkan janji-janji muluk yang mudah. Oke, jadi Kristen diberkati, enteng jodoh, kaya raya, ya, ada sakit diselesaikan, disembuhkan. Kenyataannya banyak orang yang sakit dan berjuang, nggak sembuh-sembuh juga. Tapi bagaimana dalam kesakitan itu kita mengucap syukur, itulah yang berkenan kepada Tuhan. Nggak mengeluh misalnya. Saya punya beberapa teman yang sakit, yang obat pun ya rasanya tidak bisa menyembuhkan. Terus gimana saya bilang, ayo tetap semangat yuk, tetap semangat. Sementara saya sendiri nangis ngelihat kondisi mereka. Tapi saya katakan, bersyukur. Apa yang bersyukur dengan keadaan yang seperti itu? Saya nggak tahu juga, saya nggak bisa jawab. Tapi bersyukur dengan segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi, dan percaya bahwa Tuhan itu bijaksana. Nah, itulah yang Tuhan inginkan. Kita nggak bilang, Tuhan, engkau nggak bijaksana, seharusnya menyelesaikan masalahku tuh gini loh. Yang benar tuh gini loh, Tuhan. Kita merasa lebih pintar kan dari Tuhan kan. Seringkali kan orang tuh kan nasihatin dalam doa tuh, nasihatin Tuhan. Tuhan tolong aku dong, aku punya masalah begini dong. Terus kita, kalau bisa Tuhan selesaikannya begini. Dan ketika Tuhan nggak tolong, terus kita merasa Tuhan nggak bijaksana. Banyak yang kecewa sama Tuhan akhirnya. Merasa Tuhan tuh lebih bodoh, kita lebih pintar dari Tuhan. Nah, gitu. Siapa yang Tuhannya gitu jadinya ya? Siapa Tuhannya? Seringkali kita jadi Tuhan kan? Tuhan itu jadi, iya, kayak satpam gitu ya. Terus kayak apa sih? Kalau misalnya kita, kalau bayar per puluhan gitu ya, maka Tuhan akan melindungi. Nah, itu kan jasa preman kan? jasa, iya toh? Tuhan, aku sudah bayar per puluhan loh, gitu kan? Lindungi loh tokoku, kirimkan loh orang-orang untuk datang. Emangnya Tuhan SPG gitu. Kenapa Kak Sandi? Dari utara, dari selatan, dari barat, dari timur. Enggak, Tuhan itu jadi gantinya kucing-kucingan yang ada di etalase itu loh. Kan kucing-kucingan gini toh, untuk narik apa? Untuk narik pelanggan. Oke. Iya, makanya jadi kan orang tanpa Tuhan pun kan bisa ya. Berhasil dalam usahanya, berhasil dalam studinya, bisa loh. Iya kan? Misalnya kita punya toko. Dan kita di komplek, biasanya kan di pertokoan, di mall gitu kan ya. Misalnya ada satu bagian baju semua, makanan semua gitu kan. Kita kan bersaing kan. Kayak di mall itu kan food court itu kan makanan semua. Terus gimana kita bisa, makanan kita bisa dipilih orang dibanding gerai-gerai yang lain gitu kan. Gimana? Apa kita harus, kalau yang tadi kan pasang gini, atau kita pasang lagu rohani ya, pengganti kucing yang begini-begini ya, untuk narik orang datang. Kalau mungkin kepercayaan lain pakai kucing, kita pakai lagu rohani gitu ya, menarik hadirat Tuhan dengan lagu rohani, putar kaset ke lagu rohani sehingga Tuhan mendatangkan pelanggan dari penjuru bumi, 4 penjuru bumi gitu. Ya kan? Tuhan kasih kita hikmat.
bagaimana kita melayani dengan ramah, makanan kita bersih, makanan kita lebih enak, gitu. Ya, di situ orang kan datang lagi, kasih promo misalnya kalau member diskon 10%, ada aja kan akal-akalan gitu kan. Orang dunia aja bisa kok. Nah, itu sudah diberikan Tuhan sama kita. Jangan kita maunya kita judes, udah gitu pelit, udah gitu malas-malasan, terus pokoknya Tuhan berkati. Ya nggak bisa begitu. Kak Son tambahin dikit ya, Amos ya. Saya hanya teringat tadi bagaimana cara memaksa Tuhan. Caranya adalah apa? Keroyok dia. Jadi kalau mau doa itu dikeroyok gitu loh. Dihubungin Pak Yohan, Pak Lukas, Lindia, Elsa, Semi. Ayo kita sama-sama kita maksain Tuhan. Mereka berpikir kalau makin banyak orang yang berdoa, Tuhan itu makin digedor gitu loh pintunya, pintu surga. Kalau satu kan ngetok. Nah kalau 100 orang berdoa kan gedor gitu ya. Gedor, dan semakin di banyak demo ya, orang yang di demo berdoa, rame-rame di depan kedutaan. Semakin kira-kira surga itu di demo akhirnya bisa menjawab doa kita. Nah, mereka pikir Tuhan itu seperti orang yang bisa, seperti anggota DPR gitu, yang bisa diturunkan dengan apa? Yang bisa dipaksa keluar dengan sekitar 2.000 orang. Kan seperti itu. Makanya ketika berdoa supaya transformasi Indonesia terjadi, beberapa tahun yang lalu, mereka ada yang dapat penglihatan, mereka akan menari di jalan-jalan. Terus, ayo siapkan gereja-gereja, nanti akan penuh saudara. Karena Tuhan akan mengirimkan jiwa-jiwa. Lupa ya. Kalau Tuhan ngomong apa? Pergi dan jadikan seluruh bangsa muridku. Kata Tuhan, tuai jiwa-jiwa. Kamu pergi ke ladang. Tetapi pinternya orang Kristen, atau saya ngomong oknum pendeta, adalah apa? Di ladang teriak. Ya, gandum masuk gitu kan, tidak pernah menuai. Gandum masuk ke gudang gitu kan, sama teriak gitu loh di jalan-jalan, jiwa-jiwa masuk gitu kan. Bingung kalau gitu, malaikat yang paling kurus bisa ngomong lambe mungkin. Ya itu saja. Oke, saya lanjutkan. Ada yang resen juga. Pertanyaan dari Yohan, Kak Yohan. Jadi sebenarnya predestinasi itu ada atau tidak, Kak Son, Kak Ana, bagi setiap pribadi? Memang ada yang namanya takdir. Ada yang namanya takdir, ya. Ada takdir mati. Takdir yang mati itu takdir yang tidak bisa diubah. Nah, itu apa? Itu yang tadi saya katakan. Kapan kita lahir? Kenapa kita nggak lahir di zamannya Majapahit, tadi saya bilang, atau zaman penjajahan, atau zaman Perang Dunia Kedua, atau bahkan zamannya para rasul, zaman Perjanjian Lama. Kita lahir zaman sekarang. Itu takdir mati. Itu penentuan Tuhan. Nah, di mana ya kita lahir? Misalnya kita lahir di Korea Utara, atau di Indonesia, atau di Eropa, atau di Amerika. Di mana kita lahir? Itu takdir mati. Dari siapa? Orang tua kita siapa? Kita nggak bisa milih. Kita nggak bisa milih mama kita, papa kita nggak bisa milih keluarga kita nggak bisa milih. Itu takdir mati. Tapi setelah itu, tidak ada takdir yang namanya takdir. Semua kita putuskan sendiri. Mulai dari misalnya nilai di sekolah. Ketika kita SD, kita sekolah, kita mau nilai berapa? Itu kita yang putuskan kan? Kita kerjain PR apa enggak gitu. Itu semua kita yang putuskan. Kita mau milih main atau kerjain PR, kita mau pilih belajar atau malas-malasan, itu kita yang keberhasilan akademis kita waktu kita sekolah, itu kan kita yang tentukan. Mulai pacaran, bergaul sama teman, memilih jodoh, memilih suami, memilih istri, itu semua kita yang tentukan, apalagi nasib kekal kita. Itu pun kita tentukan, dan itu adalah perjuangan kita sejak kita dari dunia ini. Kemudian dari Semi, saya lupa bagian mana tadi yang dikambing hitamkan setan ya. Lupa saya. Mungkin Semi bisa menjelaskan ini kenapa setan jadi kambing hitam. Itu komen aja, komen. Itu komen aja dari Kak Ana tadi loh. Karena kesalahan kita juga seringkali kan kita juga ngomongin ini salahnya setan ini nyerang kita ya, padahal ya nyunyuk atau apa gitu. Ya, pada kenyataannya
bertambah tahun sudah mendekati kedatangan Tuhan Yesus, manusia itu bahkan sudah menyamai kepintarannya setan. Bahkan tanpa digerakkan setan pun manusia udah jalan sendiri kok. Meringankan beban setan. Serius loh. Setan itu jadi kambing hitam. Nah sekarang itu loh, bolak-balik. Contoh ada orang selingkuh, diganggu setan. Setannya kalau bisa ngomong, dikatakan, loh aku loh belum bergerak, kamu sudah noleh duluan. Gitu loh. Sudah niat dari rumah, sudah niat pakai kacamata hitam pada saat ke Bali gitu dengan istrinya supaya bisa melihat pupu, bisa melihat paha. Gitu. Mending ke KFC, udah jelas mau paha atau dada, kan gitu kan. Lihat orang-orang kan kelakuannya seperti itu. Ya. Apakah itu bagian dari pertandingan juga, Kak Son? Saya rasa itu bukan bagian pertandingan ya, karena orang-orang yang sudah otomatis ya sampai dikatakan keselamatan itu tidak bisa hilang kalau kita dalam posisi yang sudah benar-benar kan ada 3 bagian. Ya, mau berbuat dosa dan bisa berbuat dosa. Bisa berbuat dosa dan mau. Yang kedua, ya, bisa berbuat dosa tapi sudah tidak mau berbuat dosa. Yang ketiga, sudah tidak bisa berbuat dosa dan tidak mau berbuat dosa. Nah, bagian yang ketiga ini, keselamatan tidak bisa hilang. Artinya kenapa? Ya sudah firm. Sudah firm. Nah, Anda tadi ngambil contoh, ngambil contoh orang yang fitness gitu loh. Ya, kalau sudah makan sehat ya, makannya udah teratur semua. Terus makan juga udah nggak bisa banyak, makannya sedikit. Ya dikasih makan banyak, malah sakit semua. Orang yang sudah biasa olahraga bangun pagi, contohnya anjing saya. Contohnya anjing saya kan suka bangunin pagi gitu. Ya jam tertentu dia bangun, disiplin dia. Gitu. Disiplin itu dia bangun untuk apa olahraga. Itu sampai tidak bisa seperti itu. Nah, kalau kita juga gitu. Pada satu titik yang sekarang masih belum bisa ngampuni. Tapi pada satu titik tertentu, kita tidak bisa lagi sakit hati. Makanya kekristenan pada bagian akhir itu punya hati anti gores. Gitu ya. Gitu ya, mengerti ya? Oke, diselesaikan dulu pertanyaannya. Kemudian dari Kak Nanti ya, bagaimana dengan doa yang dibuat strategi, Kak? Bagaimana dengan doa yang dibuat dengan strategi itu ya. dengan waktu serempak ya? Ada penjaga, penyerang, doa keliling dengan menggunakan map, jalurnya ditentukan, apakah doa tersebut akan efektif? Oke, tak jawab ya Mungkin. Kak Ane ya. Nanti kalau di dunia doa keliling, peperangan rohani, saya orang yang paling garis depan. Sampai saya kenal Alkitab lebih dalam. Mereka ngambil contoh ya, mapping. Itu apa? Yosua dengan Kaleb, dengan 10 pengintai yang lain. Oh, itu digambarkan sebagai doa, mapping mereka. Wah, mereka lihat, oh titik musuh ada di sini, titik musuh ada di sini. Padahal sebenarnya kalau kita matchkan, gak nyambung loh. Mereka itu disuruh Tuhan kalau 12 pengintai. Itu pun gara-gara itu nggak masuk ke tanah Kanaan. Terus ada istilahnya prayer walking, berjalan berdoa keliling. Pengalaman rohani seseorang. Itu kita tidak bisa praktekkan karena kita tidak tahu bahwa apa yang dihadapi. Saya bersyukur pada saat ke Amerika beberapa minggu yang lalu, saya ke kota namanya Hemet. Kota ini namanya Hemet. Kota itu di mana banyak hamba Tuhan. Nah ini di sini. Mereka para pemimpin bersatu dan berdoa. Kuncinya di mana? Bukan doa kelilingnya. Tapi para hamba Tuhan itu mulai menjadikan kota itu jadi beban. Didoakan dan mereka rasa sakit bersalin. Jadi mereka mulai sungguh-sungguh menseriusi. Yang Tuhan lihat, itu bukan doa kelilingnya. Yang Tuhan lihat nanti, itu adalah apanya? Keseriusan para hamba Tuhan tuh, saya kan nyanyi pas hari Sabtu itu. Hari Sabtu atau hari apa? Hari Minggu ya. I'm coming back to the heart of worship.
It's all about you. Mereka kembali lagi ke hatinya ke Tuhan. Saya ke Hemat loh saudara. Hemat itu tempat seluruh pelarian di California. Pelarian kejahatan. Lari ke kota Hemat. Kota itu dengan kejahatan yang sangat jenuh. Tapi kota itu turning back. Ke arah Tuhan. Dan itu, wah saya bersyukur bisa ada di kota Hemat. Saya kaget. Wih, ini kan kota Hemat. Nah, dibuat strategi untuk berdoa. Saya terusin ya, doa berantai. Ada satu bagian yang bolong. Misalnya nih, jam 12 sampai jam 2 bolong. Terus ada orang, kita diserang. Loh, ini kan aneh toh. Aneh toh. Rangkaian berdoa itu keliling sampai sempurna. Setelah itu ada yang ketiduran di 2 jam itu. Terus kemudian diserang. Ada yang aneh enggak, saudara? Jadi orang Kristen itu, ya kita mau berdoa, mau pagi, siang, sore, malam. Kalau saya berdoa buat anak-anak saya itu menjelang tidur. Saya berdoa buat anak-anak saya. Saya tidak berdoa, saya ganti gini, 12 jam aku ya, sama istri saya. Kamu 12 jam berikutnya ya. Terus kemudian anak saya sakit gigi itu bilang, ini gara-gara kamu siang nggak berdoa. Nggak gitu. Ngerti ya? Ngerti bagian ini. Katakan penjaga. Lah ya. Ini kan istilah-istilah yang diciptakan oleh seseorang dengan cara teatrikal. Ada yang jaga, ada yang menyerang, ada yang doa keliling, jalurnya ditentukan. Nah, saya punya pengalaman beberapa orang. Nah, tempat agama, tempat kepercayaan agama yang lain, saudara, didoakan, diminyaki. Kan jadi bingung itu loh. Ini kelompok penyerang. Pas di Bali itu, ya, yang doa keliling-keliling tengking kepercayaan yang lain, saudara tahu kepercayaan di Bali seperti apa? Ditangkap sama pecalang. Tapi orang-orang itu sudah lari ke Jakarta, lari ke Bekasi. Yang kalau bahasa Jawanya yang kepodokan siapa? Iya, lokal. Makanya katakan, iya, sekarang kalau doa zaman saya itu doa sambil peta di bawah, ku injak dalam nama Yesus, ku injak dalam nama Yesus. Saya masih ingat zaman-zaman saya waktu itu. Tapi ketika disuruh, siapakah yang mau kuutus, kata firman Tuhan. Ini aku Tuhan, utus dia. Ini aku Tuhan, utus dia. Lah ya kan balik cangkemmu meneh toh. Makanya tanya penjaga itu apa, penyerang itu apa, dasarnya apa. Murid Tuhan Yesus loh, nggak dibagi ya 12, 4 penjaganya. Kamu 4 ya penjaga ya, penyerangnya 4 ya, doa kelilingnya 4 ya, nggak ada. Makanya hal yang jadi mistis. Makanya ada departemen doa. Sebenarnya saya agak kurang suka yang namanya departemen doa, saudara. Orangnya ngerenyit, ini alis sama alis ketemu, mulutnya gitu kan. Sing biasa kok orek. Gitu loh. Saya pernah didatangi seorang pendoa syafaat. Kalian tahu nggak kalau ada setan di ujung sana? Ada 4, yang sebelah sana 12. Oh, yang sana ada 7. 4, 12, dan 7. Oh gitu. Terus harus bagaimana? Saya kasih jawaban, Amos. Kalau rumahmu masuk maling, satu rumahmu isinya 10 orang. Masuk maling kurus 1, kejebak di rumah. Nggak bawa senjata. Kamu apain? Kalau malingnya 10, anggota rumahnya 10, dan rumahmu itu gede-gede orangnya. Oh, kita hadapi. Nah, kalau 100 malingnya, itu bukan 100. Kalau maling itu bukan 100, saudara. Kamu tuh minimal panggil apa? Minimal teriak. Panggil polisi, telepon polisi. Udah jelas ada setan kok malah dinikmati. Wah, ada setan. Oh, itu ada setan, rupa-rupa warnanya. Oh, itu ada segini, ada sini. Lawan. Ya, saya nggak ngerti ya, kreatif banget ya. Sekarang ya sudah penjaga, penyerang, doa keliling. Doa kelilingnya pakai mobil. Mereka di belakang dan mereka doa, wah doa. Sesekali buka kaca
pakai botol, dituangkan minyak, tuangkan minyak, tuangkan minyak. Jadi Saya Kak Son dulu Kak Son. ono sing lulusan. Nah, Bukan gitu caranya. Bukan gitu caranya. Makanya untuk yang efektif, doa itu perlu. Doa itu perlu. Sepakat doa, sama-sama doa. Itu perlu. Iya, perlu. Nah, sekarang tanya sekarang. Kalau kita tengkang-tengking dengan suara keras, dengan suara pelan, setannya kabur yang mana? Odai. Timo saksinya. Kita pernah doa puasa di dekatnya HTS di Lawang. Itu roh jahatnya nyerbu, itu kelihatan. Peserta-peserta itu kelihatan. Itu setan-setan itu kayak di akuarium. Tapi sekarang setannya lebih canggih. Setannya lebih canggih, saudara. Nanti lihat tahun depan lebih canggih lagi. Ya, nanti lihatin ada pendeta yang ngaku dapat pewahyuan dari Tuhan kalau nanti ini presidennya A, presidennya B, presidennya C. Kan gitu. Nanti tahun depan lihat betapa kreatifnya gereja Tuhan. Gitu. Ya. Makanya ketawa si Tanti tanya, "Tanti, ini kayaknya perlu dijadikan salah satu judul. Nanti ya kalau wahyunya udah selesai tak jadi judul satu ini." Kak Son, Gitu sebelum ini saya izin tanya satu pertanyaan. Ini mumpung ingat. Seringkali kan orang doa tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus dan itu kayaknya sepertinya umum sekali. Tutup bungkus kuasa darah Yesus, keluarga kami, rumah kami, mobil kami. Saya itu sampai sempat bertanya, kamu doa kayak gitu apa Tuhan Yesus tuh mati buat rumahmu, buat mobilmu seperti itu. Nah, itu yang hari ini sebetulnya tambah semakin banyak orang yang doa seperti itu. Sepertinya enggak tahu latah atau gimana, tapi ada sesuatu kebenarannya saya anggap salah. Mungkin Kak Son bisa jelaskan. lihat pemimpinnya. Ngerti nggak? Kadang-kala orang itu ngopi dan nganggap itu sebagai sebuah kebenaran. Jadi formula doa. Nah, doa sendiri bukan minta. Kemarin saya ngajar adik-adik rohani. Sabtu saya ngajar apa? Saya ngajar remaja. Minggu pagi saya ngajar remaja. Ya. Terus kemudian siang saya ngajar pemuda. Sore saya mengajar pemuda. Ini unik sekali ini. Saya ngajar nih. Rambut saya udah putih loh padahal. Nah, saya ngomong gini. Pada satu saat, pada satu titik tertentu, kehidupan kekristenan itu, kalau dia punya nilai tinggi, kalau doanya sudah tanpa permintaan. Doanya itu hanya ngomong apa? Ku tahu bahwa apa yang Tuhan beri dalam hidup saya, itu yang terbaik. Makanya kita nggak usah ngomong, Tuhan burung di udara dipelihara. Burung itu enggak nyanyi tok. Habis nyanyi berkicau, dia terbang cari biji-bijian. Dia terbang cari cacing. Hanya burung dalam sangkar. Yang biji-bijiannya sama cacingnya itu jatuh sendiri. Makanya kok yang dipakai kok itu. Terus bunga di padang. Hanya bunga plastik yang tidak perlu akarnya ke bawah. Makanya orang Kristen kalau engkau kerja, engkau usaha, kamu lakukan itu buat Tuhan yang kita sebut ibadah. Jangan takut miskin. Tidak mungkin. Kalau kamu belajar sungguh-sungguh. Tidak mungkin goblok. Ngerti ya? Yang tidak bisa berubah itu hanya wajah kita. Ya, ada orang-orang sekarang kan pengen wajah berubah tuh Amos. Ya lihat dulu papa mama kita kayak apa. Nah kalau papa mama hidungnya kayak tempelan bakso dan kita berharap hidung kita kayak orang Eropa, ya ora mungkin. Ini pertanyaannya Tanti jadi melebar kemana-mana. Ya itu katanya tradisi orang Pentakosta. Iya, ya itu banyak atau tradisinya orang Pentakosta kalau ngomong dulu vibranya banyak itu mesti belajar di semi. Kayak gitu ke haleluya, Pak Lukas pasti senyum itu haleluya. Ada yang
dalam. Gitu loh. Terus saya bilang, ya kalau pikir gitu, Tuhan datang apa? Nada-nada tertentu Tuhan datang. Enggak ada. Ini Ya. pertanyaan saya buat untuk yang ini apa namanya pengajaran hari ini. Ini saya sendiri yang tanya, Pak. Kita kan berjuang sampai garis akhir ceritanya seperti itu. Apa jadinya kalau nggak sampai garis akhir? Atau kita nggak tahu titik yang mana yang dinamakan garis akhir itu, sehingga kita tahu bahwa ada mahkota yang kita akan dapatkan setelah kita berjuang seperti itu, menjadi dari baik menjadi sempurna, menjadi berkenan, menjadi sempurna seperti itu, Kak Ana. Ini pertanyaan saya sendiri, mungkin bisa dibantu. Pada dasarnya setiap orang itu kan sudah ditebus Tuhan. Dan Tuhan akan mengadili setiap manusia. Manusia diadili menurut perbuatannya. Artinya kalau perbuatannya tidak membahayakan sesama, maka dia layak untuk masuk ke dunia yang akan datang. Tidak membahayakan sesama ya, perbuatannya itu. Dia layak untuk masuk ke dunia yang akan datang. Nah, tetapi di dunia yang akan datang, itu kan ada strata. Misalnya ya, Tuhan Yesus katakan, kamu yang telah menderita bersama-sama dengan aku, ya, kamu akan menghakimi 12 suku Israel pada saat di kerajaan Allah yang akan datang. Nah, berarti kan ada strata yang lebih tinggi daripada suku Israel yang tunduk pada Taurat. Orang-orang yang menjadi murid Yesus punya strata yang lebih tinggi, menjadi hakim. Nah, hakim kan kalau di Alkitab itu kan pemegang pemerintahan ya, bukan cuma pejabat pengadilan. Atau misalnya kata-katanya Paulus tadi dimuliakan misalnya ya, atau misalnya di kitab Wahyu misalnya memerintah bersama dengan aku. Nah, berarti di dunia yang akan datang itu ada pemerintahan. Dan memang kalau kita lihat kitab Kejadian, di Kejadian awal ya di pasal 1, manusia itu diciptakan untuk memerintah atau jadi wakil Tuhan atas ciptaannya. Jadi Tuhan itu ingin bermitra dengan manusia dan menjadikan manusia ini penguasa atas ciptaan Tuhan atau raja atas ciptaan Tuhan. Kelak di dunia yang akan datang juga ada masyarakat, karena di kitab Wahyu dikatakan dari segala suku, kaum, bangsa dan bahasa akan kumpul di sana. Orang-orang akan datang di sana. Nah, jadi setiap manusia akan dihakimi menurut perbuatannya atau menurut kitab-kitab, kata kitab Wahyu. Tentu kitab-kitab di sini saya nggak bisa jelaskan, tapi itu bukan kitab agama-agama tertentu, ya, tetapi filosofi hidup masing-masing budaya. Nah, pertama, perjuangan kita adalah harus jadi baik dulu, menjadi orang Kristen yang baik atau standar baik dunia ini. Nah, lakukan itu. Udah belum? Udah belum? Oh, udah. Nanti akan Tuhan tambahkan lagi. Kayak tadi saya kasih ilustrasi seperti orang yang fitness gitu ya. Kan bebannya ditambah-tambahin. Nah, pasti Tuhan akan ketika kita ada satu persoalan, bukan persoalan ya, ujian gitu ya. Tuhan akan tambah-tambahkan. Misalnya Tuhan akan ingatkan gitu ya. Kayak pelatih fitness, oh sekarang latihan kaki ya, atau misalnya oh sekarang minggu ini latihan tangan ya, gitu. Kita bentuk tangannya dulu ya, gitu ya. Misalnya seperti itu. Nah, di situ juga Tuhan seperti melatih kita. Roh Kudus seperti pendamping kita, penolong kita. Ini ya, kamu beresin dulu bagian mulut ya. Nah, mulutmu diberesin dulu. Seringkali orang yang kelemahannya di mulut, dosanya di mulut, jatuh lagi di mulut, jatuh lagi di mulut, gitu kan? Atau ada orang misalnya kamu beresin dulu bagian emosimu ya. Atau orang misalnya kamu beresin dulu bagian mata kamu itu ya, misalnya. Nah, setiap orang beda-beda. Tuhan akan berbicara, misalnya, oh mulut dulu. Dan mulut juga kan levelnya beda-beda kan. Levelnya beda-beda. Emosi juga misalnya levelnya beda-beda. Ketertarikan seksual levelnya juga beda-beda. Dan semua kodrat dosa itu kan levelnya beda-beda. Ada yang begitu dalam terikat sama dosa. Sehingga Tuhan itu melatih kita step by step, step by step, step by step. Nah, ada orang yang hidup di lingkungan misalnya gini, keluarganya cerdas, terdidik, punya etika.
Ada orang yang lahir di keluarga yang tidak berpendidikan, di tengah lingkungan yang kasar. Tentu karakter mereka berdua pasti berbeda kan? Tuntutannya juga pasti berbeda. Bagaimana merubah kepribadian orang yang hidup di dunia yang kasar dengan orang kepribadian di dunia yang halus, itu kan berbeda. Tetapi sama kok. Jadi ketika orang ini beretika, berpendidikan, ngomongnya diatur, bagus, itu nilainya masih nol di hadapan Tuhan. Karena ya dia startnya dari situ gitu. Dan itu sebetulnya bukan dia persembahkan buat Tuhan, tapi Tuhan yang kasih buat dia. Kan tadi saya bilang kan, ada takdir mati, di mana kamu lahir, di lingkungan mana, di kapan. Kayak gitu kan, keluarga dari mana gitu kan. Bisa jadi itu adalah hadiah Tuhan buat dia. Belum dia persembahkan apa-apa buat Tuhan, dia belum bertanding apa-apa buat Tuhan. Dia belum bertanding apa-apa, dia masih nol nilainya. Latihannya masih nol gitu. Ngerti nggak ilustrasi ini? Nah, di situ mungkin orang kaya itu kan gampang untuk sombong, gampang untuk menginjak-injak orang, gitu kan? Gampang semena-mena. Mungkin di situlah dia mulai pertandingan, gimana dia jadi orang kaya yang bermartabat, punya pendidikan tinggi, tetapi dia tidak sombong. Beda sama orang yang tadi lahir di lingkungan yang kasar. Oh, ininya dia, pergumulannya dia lebih banyak lagi. Tapi biasanya orang yang lahir di dunia yang tidak aman seperti itu, yang kasar, di tengah-tengah masyarakat yang berbahaya, biasanya orangnya lebih tulus gitu, apa adanya. Teman ya teman, musuh ya musuh, dibanding dengan orang yang tinggal di lingkungan yang lebih halus, dia bisa bermuka manis tapi munafik gitu ya, karena dia diajari etika seperti itu kan. Tantangannya berbeda gitu, Amos. Nah, jadi ada perjuangan masing-masing. Kita tidak bisa menilai, oh yang ini masih hancur nih, yang sebelah sini nih, yang tadi di kepribadiannya, wah masih jauh garis akhirnya. Enggak. Kalau Amos tadi nanyain soal garis akhir gitu ya. Enggak. Setiap orang tuh startnya kan beda-beda. Perjuangannya beda-beda. Dan hanya Tuhan yang bisa menilai masing-masing perjuangan kita. Tugas kita adalah mengejar semaksimal mungkin kita bisa mencapai garis akhir kita. Garis akhir kita adalah habisnya nafas kehidupan kita. Dengan sisa waktu yang diberikan Tuhan sama kita umur 30, 40, 50, 60, sisa waktu kita berapa lama lagi? Bisakah kita maksimal merubah karakter kita? Nah, itu. Yang penting kita lakukan aja yang bisa kita sekarang. Tuhan ingatkan apa? Lakukan. Semakin cepat kita bisa melatih tubuh kita, semakin cepat kita berubah, semakin maksimal kita berkenan di hadapan Tuhan. Bisa dipahami, Amos? Kalau belum paham, nggak apa-apa, tanya lagi terus. Gali aja. Nah, saya paham. Justru tadi penjelasannya justru lebih sempurna karena dimulai dari lingkungan yang berbeda tadi. Ya, karena kita startnya sudah beda, jadi kalau kita ngomong garis Medan akhirnya, pertempurannya juga beda. medan pertempuran juga beda. Yang ngerti, yang tahu hanya Tuhan saja, ya gitu. Siap, saya paham. Ya, kita nggak bisa menghakimi orang ya, kita nggak bisa menilai orang menurut ukuran baju kita, nggak bisa. Saya pakaiin baju ke Amos, nggak bisa, nggak cukup. Saya pakai baju Amos, nggak bisa, nggak cukup juga gitu. Kita nggak bisa menghakimi orang, oh orang itu begini, gue lebih baik, nggak bisa. Ya. Betul. Ya, saya paham banget itu. Ajaran yang benar adalah ajaran yang membuat kita itu mencapai limitasi kita sebagai manusia dan kita mengalami kelahiran baru. Makanya kalau kita selalu ngomong tidak ada yang bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sebentar dulu itu diucapkan kapan? Dan kalau kita ngomong Tuhan aku nggak sanggup nih, loh katanya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau saya ke daerahnya Pak Timur, daerah sekitar Pak Timur, hutan Saradan Pak Timur, itu kan ada banyak pohon jati toh Pak. Iya toh, di perbatasan Madiun itu loh Pak, kan banyak jati. Zaman dulu kan akar-akarnya kan nggak punya nilai toh Pak. Akar-akarnya zaman dulu kan nggak ada nilainya.
bagi orang-orang sekitar sana, zaman dulu, yang diambil itu hanya bagian terendah sampai bagian teratas, itu pohon jati. Tapi begitu kena orang Bali, ngelihat akar itu, wah, dia lihat hasil akhir, dia tidak lihat akar. Saya nginep di salah satu hotel namanya Marriott di Irvine. Akar jati itu Pak Timur dipoles demikian rupa sampai mengkilat. Dan akar, dalam bentuk akar tapi udah dipoles, itu ditaruh di dinding jejer 3. Coba bayangkan berapa nilainya. Nah Tuhan itu melihat hidup kita itu bukan melihat yang sekarang, tapi melihat hasil akhir. Oh sampai di sini prosesnya ini. Betul kata Kak Ana. Kalau 5 kilo, kecil 5 kilo, saudara genjot. Latihan pertama 50 kilo, besoknya enggak ketawa. Enggak bisa ketawa, enggak bisa bersin, enggak bisa stretching. Iya, kayak digenjot. Nah Tuhan kita tuh step, oh ini punya kurikulumnya Tuhan, naik lagi kurikulumnya Tuhan. Makanya kalau kita noleh ke belakang, kita bisa ngomong, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Kalau kita nyanyi betapa baiknya Engkau Tuhan, kita looking forward, kita melihat ke depan. Mari ini ditolong Tuhan. Ya, selamat berjuang ya. Oke, ada pertanyaan di YouTube dari Bu Restani Susilawati. Kak, jadi salahkah kalau kita minta doa perlindungan dari Tuhan? Maksudnya yang seperti Kak Ana tadi bilang, emang Tuhan tukang parkir, penjaga, atau lainnya. Jadi sebaiknya seperti apa kalau kita berdoa? Itu tadi pertanyaan dari Restani. Saya tidak bilang salah, tetapi kurang tepat. Ya, misalnya gini, kalau anak kecil itu masih minta-minta, merengek-rengek gitu. Tapi kalau anak yang udah gede, udah tahu. Tuhan Yesus mengajarkan misalnya doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Apa sih maksudnya dikuduskan namanya Tuhan? Kita berdoa, dikuduskanlah namamu. Artinya hidup kita itu harus mencerminkan kekudusan Tuhan. Seterusnya ya, misalnya berikanlah kami makanan kami yang secukupnya. Nah, kita sering minta yang berlimpah-limpah, bukan yang secukupnya. Ya, padahal yang secukupnya pun itu pun kita harus cari, kita harus hidup. Rasul Paulus katakan kalau kamu nggak kerja, jangan kamu makan. Ya kan? Rasul Paulus pernah bilang gitu kan, orang yang tidak bekerja janganlah dia makan. Terus di sini misalnya ada orang malas-malasan, bisa nggak dia doakan doa Bapa kami? Berikanlah kami makanan kami yang secukupnya, apalagi makanan kami yang berlimpah-limpah. Sekarang nggak cukup doa Bapa kami. Ya, kiranya Engkau memberkati berlimpah-limpah gitu kan ya. Padahal doa Bapa kami secukupnya. Orang udah kemaruk sekarang. Terus juga misalnya, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Artinya kan lindungi kami dari pencobaan. Tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Ini kan minta perlindungan Tuhan. Terus maksudnya apa? Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan dari yang jahat. Apakah Tuhan membawa kita kepada yang jahat? Bukan. Seringkali yang membawa kepada yang jahat itu adalah kaki kita sendiri. Jadi kalau kita berdoa, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Artinya kita harus hidup di dalam perlindungan Tuhan dengan menjauhkan diri dari pencobaan-pencobaan itu. Dengan melarikan diri dari pencobaan-pencobaan itu. Seperti misalnya ya Yusuf lari dari Tante Potifar, gitu kan. Bukan misalnya kedatangan Tante Potifar, ya terima kasih Tuhan berkat yang kau berikan pada hari ini, gitu kan ya. Pucuk dicinta ular tiba gitu. Bukan seperti itu kan? Ya namanya juga laki-laki Tuhan, ya namanya juga kucing ada ikan asin, ya diembat. Iya kalau kucing, kita kan manusia yang punya akal budi. Nah, jadi salahkah kalau kita minta perlindungan Tuhan? Nggak salah sih, tapi Tuhan pasti melindungi orang-orang yang hidup di dalam perlindungannya otomatis. Setiap orang yang hidup di dalam jalan Tuhan, otomatis Tuhan lindungi. Tidak perlu kita minta-minta. Pasti otomatis itu. Kita sebagai orang tua, anak,
Belum sekolah, umur 3 tahun, kita udah pusing mikirin, terus sekolah mana ya yang bagus ya? Kita bandingin dari satu sekolah ke sekolah, kita survei. Anak masih tidur malam ini, kita udah bikin minum, ibu-ibu nih udah bikin susun menu untuk keluarganya, mikirin besok masak apa, besok belanja apa di pasar. Apa yang bergizi buat anak saya? Ya kan? Belum minta dia. Salah nggak sih anak minta gitu? Ya nggak salah. Tapi itu anak kecil. Nah, jadi orang yang beriman itu tahu kok dia hidup dilindungi Tuhan. Lalu apa fungsinya doa? Doa bukan permintaan, doa bukan bawa daftar belanja kayak ibu-ibu ke pasar, oh bawang habis, cabai habis, beli daging ayam 1 kilo, bukan. Kita seringkali datang ke Tuhan itu kayak daftar, kayak datang buat belanja. Tuhan, anakku belum kawin, anakku belum punya jodoh, aku belum punya rumah, mobilku perlu diganti, dan seterusnya, dan seterusnya. Kayak kalau kita ke Superindo, bawa daftar belanjaan kan, deterjen habis, ya, shampoo habis, kayak gitu kan. Tapi kita nggak punya relasi dengan Tuhan. Doa adalah percakapan dengan Tuhan supaya kita mengerti hati Tuhan, dan kita bisa melakukan menyenangkan Tuhan. Itu otomatis segala berkat perlindungan Tuhan, itu otomatis buat kita. Nah, jadi harus dirubah dulu konsep doa itu, bukan bawa daftar belanjaan kayak kita ke pasar gitu. Kita perlu ini. Tapi doa adalah percakapan pribadi. Coba misalnya kalau Amos punya teman, datang kalau ada perlunya doang. Mos, aku pinjem beras kilo ya, gitu ya. Kan, Mos, aku perlu duit nih buat bayar SPP anakku. Datang lagi, Mos, begini nih, nggak pernah tanya kabar ya, gimana Mos? Apa kabar gitu, tanpa gimana kalau punya teman kayak begitu? Bukan teman itu. Ya kan, sama. Banyak orang memperlakukan Tuhan tuh seperti itu. Harus dirubah. Konsep doa itu bukan permintaan. Kalau anak kecil iya dong. Kalau anak kecil iya, nanti mama mau es krim, mama beliin mainan itu. Terus begitu di mall lewat toko Toy R Us atau tempat playground, pengen ke sana, nangis guling-guling. Tapi udah tambah dewasa nggak begitu kan? Bahkan kalau udah dewasa, udah kerja gitu, mama mau apa? Mama mau makan di mana? Papa mau apa? Papa perlu apa sih? Aku udah kerja nih. Gitu kan? Tapi kalau anak kecil, bahkan ada orang dewasa tapi kelakuannya kayak anak kecil, belum hidup bertanggung jawab, semua masih dari mama. Udah waktunya kerja, nggak mau kerja. Nah, jangan sampai jadi orang Kristen yang tidak bertumbuh. Ya. Puji Tuhan, luar biasa ini. Terima kasih hari ini. Mari kita berdoa, Bapak, Ibu, Saudara, senyumnya kok hilang ya. Kami bersyukur Tuhan untuk malam ini pengajaran yang membuat mata hati kami terbuka. Terima kasih. Kami sudah mempraktikkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya penyertaan dan berkat Tuhan ada pada kami dan pada keluarga kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.